Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Junando Sandi dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Sumber Bicara. Tentunya selama 60 menit ke depan kita akan berbincang mengenai fenomena yang terjadi khususnya di wilayah Sumatera Barat. Pemirsa, duka mendalam tentunya masih dirasakan oleh masyarakat yang terdampak akan adanya bencana hidrometeorologi, yaitu bencana banjir bandang pada periode November hingga Desember 2025 yang lalu. Bahkan untuk masyarakat dan warga yang terdampak di wilayah Sumatera Barat sendiri harus masih berjibaku terhadap adanya genangan banjir lumpur dan juga sedimen-sedimen lumpur yang dibawa oleh banjir bandang pada banjir susulan di bulan Desember 2025. Untuk itu, masih banyak, baik itu dari para relawan, pemerintah hingga stakeholder hadir untuk dapat menyalurkan bantuan, baik berupa bantuan logistik hingga bantuan program berupa trauma healing. Dan untuk itu, perguruan tinggi yang memang menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat juga turut hadir melalui Kemendikti-Saintek dan juga perguruan tinggi khususnya yang berada di Indonesia. Dan untuk itu, pada topik sumber bicara kali ini kita akan berbincang mengenai perguruan tinggi peduli bencana. Telah hadir bersama kami langsung di Studio 1 TVRI Sumatera Barat, jauh dari ranah Pasundan, langsung hadir untuk dapat berbagi dan juga menyalurkan bantuan kepada warga dan juga korban yang terdampak di Sumatera Barat. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu, yaitu Profesor Dr. Apoteker Ilma Nugrahani MSI, Guru Besar Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Ilma. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ilma, terima kasih sudah hadir bersama kami di Sumatera Barat dan tentunya di TVRI Sumber, Prof. Ilma. Sama-sama diberi kesempatan untuk sharing. Baik, selanjutnya juga telah hadir bersama kami yaitu Bapak Dr. Syarif Hidayat PhD selaku dosen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum, selamat sore Pak Syarif. Waalaikumsalam, terima kasih Nando sudah dikasih kesempatan untuk hadir di sini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Prof. Ilma dan juga Pak Syarif, dan tentunya akan hadir bersama kami sekaligus penanggung jawab dari program Kemendikti-Saintek berdampak di Sumatera Barat. Nanti akan juga bergabung yaitu Profesor Apoteker baik ITB dan Kemendikti. Ya, ITB ini kebetulan Prof. Ilma juga bertanggung jawab dan tentunya sudah akan bergabung bersama kami yaitu Guru Besar Farmasi Universitas Andalas yaitu Profesor Apoteker Marlina MS PhD. Dan pertama kita akan berbincang terlebih dahulu berkenaan dengan program yang akan disalurkan dan juga akan menjadi bantuan bagi para korban yang terdampak di Sumatera Barat sendiri. Pertama saya izin kepada Prof. Ilma. Prof. Ilma, sebelum kita jauh berbincang mengenai program dan juga bantuan yang dihadirkan oleh ITB dan juga Kemendikti-Saintek, Prof. Ilma boleh diceritakan sebenarnya apa cikal bakal dan latar belakang dari ITB sekaligus hadir di Sumatera Barat untuk dapat membantu korban-korban yang terdampak banjir di Sumatera Barat, Prof. Ilma. Baik, terima kasih Mas Nando, para pemirsa di rumah. Jadi riwayatnya ini sepertinya sebuah panggilan begitu ya, karena pada saat bencana banjir terjadi yaitu tanggal 27 ya, Pak Nando, itu kami beberapa tim dari ITB sedang ada di Padang untuk sebuah kegiatan yaitu reviewing RKI Riset Nasional. Dan pada hari itu banjir ya terjadi, gitu, hujan besar terjadi. Kata teman-teman di sini 2 minggu tidak melihat matahari begitu. Dan saya takjub karena ternyata ini serius begitu ya, dan serius, dan saya sempat meminta berkeliling untuk berkeliling kota. Air meluap di mana-mana dan lebih parah lagi beberapa jalan putus sehingga acara kami saat itu agak terdampak. Dalam hati saya agak kesal waktu itu, ini kenapa kok panitianya tidak sigap? Ternyata semuanya sedang kena masalah, jalan terputus di mana-mana. Itu. Kemudian kami kembali ke ITB setelah selesai bertugas, ada pengumuman dari Dikti-Saintek bahwa memang kita dibutuhkan sebagai kepedulian dalam bentuk tangga bencana untuk Sumatera. Dan berhubung tentunya itu adalah program yang sangat
harus ditanggapi dengan cepat begitu, Mas Nando. Maka kami dari ITB, dari Direktorat Pengabdian Masyarakat, segera menghimpun kawan-kawan siapa yang kira-kira tertarik atau tersentuh gitu ya, tertarik untuk mengadakan program tersebut atau melaksanakan kegiatan tersebut. Akhirnya kami rapat bersama dan dibentuklah beberapa tim untuk menyusun proposal begitu untuk dikirimkan ke dalam hal ini penanggung jawab dana adalah Kemendikti Saintek. Nah itu jadi kami berkumpul dari semua fakultas ini, Mas. Oleh karena itu saya menyebut judul dari proposal saya itu multidisiplin, gitu ya. Jadi pendekatan penanggulangan bencana dari berbagai aspek. Kebetulan saya dari tentunya bidang kesehatan, yaitu farmasi. Kemudian kawan-kawan dari FTSL, ada teknik lingkungan, kemudian ada FMIPA, ada SITH itu teknologi hayati, dan yang terkait ya ada teknologi pangan juga untuk menyusun proposal itu segera mungkin karena itu direview hanya beberapa hari dan kemudian keluar itu artinya kita melihat itu sebagai amanah ya bukan kemenangan ya. Jadi itu sebuah amanah besar yang memang ternyata harus kami jalankan. Kebetulan saya mengusulkan untuk Padang atau Sumbar ya karena beberapa hari sebelumnya saya melihat sendiri bagaimana kondisinya. Saya pergi ke depan UNAN Batu Busuk ya. Itu lumpur 1 meter gitu. Saya wah ini akan panjang begitu ya dampaknya. Begitu kemudian turun dari Kemendikti Saintek angkanya ya mungkin kalau dilihat secara makro kerugian tidak banyak tapi ini buat kami betul-betul cukup mudah-mudahan gitu ya, cukup sangat berarti untuk menanggap dengan cepat gitu ya, dengan efektif dan efisien hal-hal pertama yang harus kita bantu. Demikian Mas. Prof Ilma, kita lihat yang disampaikan ini juga berdasarkan Prof Ilma yang kebetulan berkunjung langsung ke Sumatera Barat ya Prof ya, dan ini juga menyebabkan Prof Ilma mengajukan proposal agar dapat melakukan tanggap bencana di Sumatera Barat itu sendiri. Boleh diceritakan Prof, apakah hanya di Sumatera Barat saja ataukah juga tersebar di 3 daerah lainnya yang memang terdampak bencana? Baik, jadi judul program dari Kemendikti Saintek ini adalah tanggap bencana for Sumatera ya Pak. Jadi untuk Sumatera. Kalau kita lihat peta lokasi bencana itu hampir semua Sumatera terdampak. Ya, dan yang paling parah tentunya adalah Aceh. Dan kemudian ada Sumatera Utara dan Sumatera Barat begitu ya. Nah, jadi ada juga kawan-kawan yang berangkat ke ke Aceh, Pak Nando, dan ke Sumatera Utara juga. Karena programnya itu sangat singkat, kami harus menyelesaikan ini dalam 2 minggu ini, begitu. Jadi kami kira-kira ini minggu ini kami berangkat bersama ke seluruh wilayah di Sumatera, gitu, yang terdampak bencana banjir. Baik, Prof, berarti diberikan waktu sekitar 2 pekan atau 2 minggu untuk melakukan dan mengimplementasikan program ini ya, Prof ya. Lalu bagaimana skema? Mungkin apakah pemberian bantuan ini juga berkenaan dengan logistik sandang pangan, ataukah juga terdapat trauma healing dan lain sebagainya, program-program yang diperuntukkan agar kesehatan psikologis dari para korban yang terdampak bencana, Prof? Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya kategori kegiatan itu ada 8 yang dikategorikan oleh Kemendikti Saintek. Namun yang terkategori program cepat itu ada 5. Yang pertama adalah itu ya tentang logistik. Ya. Kemudian ada masalah air bersih. Ya. Kemudian ada masalah kesehatan, pendidikan, dan permasalahan psikososial. Ada tambahan lagi nggak Pak? Kalau saya lupa. Sanitasi, betul. Nah, jadi ya di situ kami coba fokus. Untuk logistik, saya rasa semua banyak pihak sudah tersentuh untuk mengirim logistik itu. Betul. Tapi satu hal yang krusial yang perlu mungkin kami urun rembuk sedikit gitu adalah bagaimana memanajemen logistik itu supaya sampai kepada tangan yang paling membutuhkan gitu. Kita bantu intinya gitu. Kita paham kalau kebayang untuk pihak-pihak yang harus menyalurkan bantuan itu kan pasti sangat hektik ya. Nah, kita coba membantu dengan menstrukturisasi bagaimana rencana kita menyalurkan sehingga betul-betul efektif, efisien, dan betul-betul istilah berdampak itu betul-betul berdampak secara positif
kepada para korban, baik dalam waktu cepat ini maupun nanti dalam jangka waktu menengah dan kemudian juga jangka panjang. Karena bencana begini tentunya tidak hanya sekarang ini ya, Nando. Tadi disebutkan tentang mitigasi bencana masalah psikososial, tentang mental health itu mungkin dianggap tidak tampak gitu ya, tidak tampak secara fisik. Namun kita tahu bahwa definisi WHO sendiri bahwa kesehatan itu not merely tidak hanya tentang fisik, namun juga tentang mental. Kita sebagai gambaran saja pada saat saya coba melihat di tempat gitu ya, di tempat bencana, banyak yang melamun, ada yang datang mengamati mungkin tanahnya begitu yang akhirnya mau diapakan, lumpur setinggi 1 meter dan memadat gitu ya, mau dibangun rumah ambles ya, mau ditanami nggak pantas begitu ya, dan tentu pengerukan itu. Nah, tapi tidak hanya hal fisik pengerukan itu, tapi juga membersihkan trauma. Katanya setiap malam tuh jadi takut tidur kalau ada suara hujan sedikit langsung terbangun dan tidak tidur, dan terutama untuk anak-anak terbayang pasti itu sangat membutuhkan pemulihan. Oleh karena itu salah satu program kami juga melakukan bantuan psikososial untuk memulihkan mental itu, health itu. Baik, Prof. Ilma, saya izin ke Pak Syarif. Bapak, silakan. Kita lihat apa yang terjadi di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat ini juga berkenaan dengan banjir bandang dan tanah longsor. Tentunya ini bencana ekologis pastinya. Dari Pak Syarif sendiri, tentunya sebagai guru besar dari ilmu lingkungan dan juga teknik lingkungan di ITB, boleh diceritakan Pak dari pandangan Bapak sebenarnya bencana ini terutama di Sumatera Barat setelah Bapak hadir langsung ke lapangan, ini sebenarnya berdampak dan juga apa sebab akibatnya Pak Syarif? Baik, terima kasih Mas Nando ya. Sebetulnya saya belum guru besar ya, Mas. Doktor tapi ahli lah di bidang sanitasi. Saya juga sebetulnya bukan ahli banjir gitu ya. Cuma saya belajar lah sedikit terkait dengan bagaimana sih sebetulnya air limpasan itu masuk ke dalam sungai gitu ya. Jadi dari segi teoritis itu ada yang namanya debit run off. Jadi air aliran ke sungai seperti itu ya. Itu secara teoritis rumusnya cuma 3, Pak. Komponennya cuma 3. Q, debit itu sama dengan C. C itu adalah koefisien runoff. Koefisien runoff ini akan sangat dipengaruhi oleh tutupan lahan gitu ya, tutupan lahan. Ada C, ada A, ini adalah luasan ya. Luasan dari yang terdampak gitu, atau biasa disebut luas area gitu ya. Luas area. I itu adalah intensitas hujan gitu. Nah, kalau dari apa yang kita lihat yang terjadi di Sumatera gitu ya, terutama di 3 lokasi ini, itu kan curah hujan I-nya itu kan tinggi pada saat kejadian. Antara 300 sampai 400 mm per jam gitu ya. Itu kita bisa bayangkan dengan intensitas tinggi, terus tutupan lahannya yang bagus, yang masih hutan dan lain-lain, itu masih ada potensi terjadi banjir. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan tadi, misalkan ada kerusakan hutan dan lain-lain, C-nya itu berubah, koefisiennya itu berubah. Sudah I-nya itu sudah tinggi, koefisiennya berubah. Bisa dibayangkan bagaimana run off yang terjadi ke area-area yang berada di di das tersebut, sehingga itu bisa meningkatkan debit yang terjadi di situ. Pak Syarif, kita lihat bahwa problematika tidak hanya pada psikososial, tetapi juga problematika di lingkungan itu sendiri akibat bencana ini sebenarnya Pak Syarif. Salah satu adalah krisis air bersih di mana-mana, terutama pada daerah yang terdampak. Dari program ini sebenarnya Pak Syarif, apakah membawa juga solusi ataupun juga program terhadap problematika krisis air bersih Pak Syarif? Betul. Jadi prinsipnya adalah kita membuat suatu sistem yang itu mudah dilakukan dan bisa berkesinambungan. Seperti itu. Contoh misalkan untuk situasi emergensi gitu ya. Untuk situasi emergensi di mana sumber airnya kotor misalkan, tadi bisa dilihat di sungai-sungai itu dia banyak lumpur dan lain-lain gitu ya. Itu sebetulnya bisa dilakukan dengan prinsip-prinsip pada zaman dahulu gitu. Jadi air kotor itu kita bisa tampung
gitu ya, di penampungan gitu ya. Setelah itu kita endapkan. Nah, nanti bagian yang bersihnya itu kita ambil, kita kasih semacam penggumpal gitu ya, penggumpal lumpur-lumpur itu. Gitu, atau biasa kita sebut dengan koagulan gitu ya. Kalau orang awam mungkin bisa tawas gitu ya. Tawas. Nah, nanti diaduk, setelah itu didiamkan lagi. Nah, itu sudah bisa, air hasil olahan itu sudah bisa digunakan untuk air bersih gitu. Nah, itu kan sebetulnya prinsip-prinsip yang mudah bisa dilakukan gitu ya. Jadi kita kasih contoh, setelah itu kita tinggalkan, mereka bisa lakukan itu terus-menerus. Seperti itu. Sudah didistribusikan di daerah terdampak di Sumatera Barat, Pak Syarif, atau belum? Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada lagi. Yang kedua itu kalau misalkan sumber airnya tersedia. Sumber airnya tersedia dan membutuhkan suatu unit konfigurasi pengolahan gitu. Ya, nanti kita bisa buatkan yang kalau tadi adalah untuk konsumsi pribadi gitu ya. Kalau kita bisa siapkan juga untuk skala komunal yang lebih besar. Gitu. Misalkan kemarin kita buatkan filter air gitu ya, filter air. Nah, sebelum difilter airnya itu kita tampung dulu di dalam bak-bak penampung gitu. Karena airnya kotor gitu ya, airnya kotor sehingga dia mengendap terlebih dahulu. Nah, air yang sudah bersih itu kita masukkan ke dalam filter sebagai pre-treatment tadi. Pre-treatment masuk ke filter, itu untuk nanti air yang hasil filternya itu dia bisa digunakan untuk air bersih. Gitu. Kalau misalkan mau lebih advance lagi gitu, Pak kita kurang air minum gitu, kita bisa tambah lagi, misalkan setelah filter tambah ultrafiltrasi menggunakan membran, biasanya nanti di ujungnya itu kita kasih desinfektan. Gitu, desinfektannya bisa menggunakan kaporit gitu ya, atau yang banyak di pasaran sebetulnya yang digunakan di depot-depot air minum pakai sinar UV gitu, seperti itu. Jadi setelah dari situ baru bisa dikonsumsi untuk air minum. Ya, distribusinya pun juga berjenjang ya Pak ya, seperti tadi hanya sebatas tawas saja, kemudian juga ada yang lebih advance lagi dan sebagainya. Makanya kita lihat apa yang kita kerjakan itu akan menyesuaikan kondisi di lapangan gitu. Apakah plan A ini sesuai atau tidak gitu. Nanti dilihat berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Pak, ini sungguh menarik sebenarnya Pak, dan ini tentunya jadi kebutuhan masyarakat di lokasi-lokasi terdampak. Kembali ke pertanyaan sebelumnya Pak Syarif, apakah sudah diimplementasikan di daerah-daerah yang sudah dikunjungi sebelumnya Bapak? Oh, kalau teknologi-teknologi ini sebetulnya sudah banyak diimplementasikan di bencana-bencana lain. Contoh misalkan di Donggala, di Palu, gitu ya. Kemarin di Cianjur, seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita coba implementasikan di sini di Padang. Ya, dan itu juga besar harapan kita bahwa dengan hadirnya program tersebut dan juga inovasi tersebut menjadi titik terang bagi masyarakat agar bisa dapat mendapatkan air bersih dan juga air yang layak untuk kehidupan sehari-hari ya Pak Syarif ya. Saya kembali kepada Prof Ilma. Prof, kita kembali berbincang mengenai program ITB dan juga Kemendikti-Saintek berdampak ini dan terkhusus untuk perguruan tinggi peduli bencana di Sumatera Barat sendiri. Prof Ilma, boleh dijelaskan Prof Ilma mitra-mitra dan juga stakeholder yang kita ajak kerjasama dalam rangkaian program ini Prof Ilma? Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah kami berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Padang. Yang pertama tentu adalah Universitas Andalas, kemudian Universitas Negeri Padang, dan juga dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dari 3 pihak perguruan tinggi. Kemudian kami juga mendapat dukungan dari Balai Monitoring Komdigi untuk pendataan serta juga beberapa teknis pelaksanaan survei. Dan kemudian kami juga bekerja sama tentunya dengan Bapak TNI, dengan Bapak-Bapak dari Polri, dan juga pendataan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Gitu. Ada juga kawan-kawan dari ibu-ibu nih yang turun ke persiapan, itu adalah Dharma Wanita dari Komdigi. Kebetulan saya ketua Dharma Wanita Komdigi. Iya, demikian. Dan tentunya dari saya rasa banyak begitu ya, Mas Nando, yang saya pikir memang saya mungkin lupa, mohon maaf gitu. Jadi tentunya dari Pemda setempat juga, dari para relawan yang terhubung begitu ya. Kemudian juga setiap saya datang ke lokasi juga sambutan luar biasa, keinginan kolaborasi dan kerjasama dari para tenaga kesehatan,
dan sukarelawan yang lain. Baik Prof Ilma, dukungan demi dukungan juga hadir untuk dapat menyukseskan program bantuan yaitu Perguruan Tinggi Peduli Bencana terkhususnya dari ITB dan juga Kemendikbudristek berdampak ini Prof Ilma. Lalu apakah sudah ditemukan dan juga dirasakan kendala-kendala ketika dapat mendistribusikan program ini ke daerah-daerah terdampak Prof Ilma? Baik, terima kasih. Jadi kendala utama itu sepertinya bukan kendala ya. Saya anggap itu sebuah tantangan. Baik. Adalah survei menentukan mana lokasi yang paling terdampak yang harus kita prioritaskan. Ya. Saya berambisi mencapai pada titik terujung meskipun modal ya sesuai dengan dana yang dibekalkan begitu. Meski anggaplah itu sedikit dibanding kerugian makro, namun kita berharap betul-betul berarti. Jadi di bagian survei itu kami lakukan memang sudah beberapa waktu sebelumnya, namun kita tahu bahwa kondisi dari bencana ini sendiri sangat dinamis. Ya, jadi ada satu wilayah yang kita anggap dulu, wah ini sangat luar biasa nih. Dampak negatif atau apa ya istilahnya terdampak sangat parah. Namun mungkin karena banyak bantuan yang datang itu segera beres gitu. Sementara wilayah yang lain belum kami dengar, baru ada suara ini belum ada yang datang ke sini, gitu ya. Kami datangi ya akhirnya memang begitu seterusnya. Sampai akhirnya tengah malam tadi saya masih melakukan survei final, gitu. Meskipun kami sudah menetapkan, ya tentu Agam yang paling terdampak di beberapa titik. Saya mencoba menyisir juga karena saya mendengar ada wilayah yang masih terisolasi di beberapa titik di pesisir selatan. Dan di Agam pun saya terus melakukan update mana sebetulnya wilayah yang betul-betul dengan bekal kami yang tidak seberapa ini harus betul-betul sampai ke tangan yang bersangkutan. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua tentunya adalah kami tidak di sini tapi alhamdulillah ini sebuah tantangan dengan dukungan kawan-kawan yang ada di wilayah Padang khususnya. Itu bisa teratasi gitu ya, dengan kolaborasi sampai kemudian pengadaan bahan yang saat itu agak ada beberapa kesulitan setelah banyak orang membeli bahan yang sama begitu, itu bisa dibantu kawan-kawan di sini. Dan terakhir tentunya adalah packing begitu. Dan sekali lagi data survei itu menjadi kendala pertama atau tantangan yang utama. Yang kedua tentu adalah soal air tadi. Sampai mimpi-mimpi mas saya. Soal air ini saking ini ya persiapan yang singkat dan ini juga kebawa kepikiran ya Prof Ilma ya. Kami harus menemukan betul-betul harus solve gitu terkait dengan kesulitan penduduk terkait air gitu. Dan alhamdulillah setidaknya kami sudah buat beberapa unit MCK meski kecil mungil tapi mudah-mudahan sangat berharga. Kemudian juga sistem penampungan air ya Pak, dan penjernihan yang sedang dalam proses. Dan satu lagi tetap logistik tadi Mas, bagaimana mengarahkan logistik itu agar betul-betul sampai ke tujuan. Betul. Karena dari survei selintas ya kemarin sehari dari subuh sampai subuh lagi saya muter untuk melihat bagaimana penyampaian logistik itu kepada penduduk gitu ya yang korban. Mohon izin kalau boleh menitip begitu pesan karena persyaratan dari korban untuk mengambil logistik itu harus ada KTP begitu. Saya pikir kalau dari obrolan saya dengan korban atau dengan penduduk kadang-kadang ada yang kesulitan karena KTP-nya hilang. Jadi tahu nanti semoga itu bisa lebih diperbaiki begitu ya sistemnya. Sehingga semua justru yang kesulitan itu yang memang betul kita bisa bantu gitu tanpa melihat apakah ya kondisi-kondisi yang lain. Nah ini memang mungkin untuk menertibkan ya tentu ya karena kita punya tujuan-tujuan baik itu tapi oleh karena itu perlulah kita secara multidisipliner begitu ya betul. saling berbicara untuk memikirkan agar semua ini segera teratasi. Belajar dari yang lalu-lalu lah kita di manajemen bantuan ini memang kita masih
punya banyak PR. Ya, Banyak. Prof, kita Terima kasih. percaya bahwa sekecil apapun bantuan itu pasti akan menjadi titik terang bagi Amin. para warga yang terdampak, khususnya Pak Syarif ya. Saya beralih ke Pak Syarif. Pak, kita mendengar bahwa dari rombongan juga sudah hadir ke beberapa daerah, salah satunya pesisir selatan ya Pak ya. Nah, dilihat dari tempat ataupun juga kehadiran Bapak dan juga Ibu pada saat memberikan dan mendistribusikan bantuan di sana, sebenarnya selain krisis air bersih, apa lagi yang sebenarnya dibutuhkan dan menjadi kendala masyarakat bagi para pengungsi di sana, Pak Syarif? Baik mungkin tadi sesuai yang sudah dijelaskan Prof Ilma ya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi concern gitu ya, kayak semisal mental health dari warga gitu ya. Terus logistik gitu ya. Tapi ada satu yang terkait dengan sanitasi sebetulnya yang itu perlu untuk kita segera bangun gitu. Karena mau tidak mau itu adalah pada saat bencana ya, pada saat bencana itu menjadi kebutuhan primer. Ya, gitu. betul. Tadi Prof Ilma sudah sebutkan bahwa kita buatkan mereka MCK sederhana gitu ya. Nah, sebetulnya kalau untuk situasi bencana itu kan ada 3 tahapan biasanya, ada tahap emergency, ada tahap transisi dan recovery. Mungkin untuk tahap-tahap emergency MCK-nya tidak perlu bagus, yang penting bisa digunakan seperti itu ya, dengan kaidah-kaidah tertentu tentunya. Kayak misalkan toilet portable gitu ya, dan lain-lain lah seperti itu. Nah, yang kita buatkan ini memang kita sesuaikan dengan kondisi di lokasi gitu. Jadi di lokasi itu memang si MCK warga itu mereka sudah punya penampungan septic tank gitu ya. Jadi dari apa yang kita buat kita salurkan ke sana gitu. Jadi kita buatkan MCK baru gitu ya. Tapi buangannya itu supaya tidak mencemari lingkungan, kita sambungkan ke septic tank warga yang sudah ada. Nah, itu mungkin hal yang tidak terlihat tapi penting gitu. Jadi supaya aktivitas warga juga tidak terganggu seperti itu. Dan ini tentunya menjadi kebutuhan primer ya Pak Syarif dan juga Prof Ilma ya. Apapun yang diberikan, dan tentunya ini sudah menjadi skema dan juga pemetaan dari manajemen bantuan yang disampaikan oleh program ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Setelah ini kita akan kembali berbincang mengenai Perguruan Tinggi Peduli Bencana. Tetap bersama kami di Dialog Sumber Bicara. Setiap hari, laut terus mengikis daratan kita. Namun ada benteng alami yang mampu melindungi, mangrove. Ya, saya Ahmad Baswan, saya bekerja di Lembaga Konservasi Lingkungan. Biasanya kita melakukan kegiatan pengambilan bibit, mengambil secara langsung di alam. Mangrove bukan hanya penahan abrasi, tapi juga rumah bagi ribuan biota laut, sumber ekonomi nelayan, dan penyelamat bumi dari perubahan iklim. Dan kegiatan biasa kami lakukan di beberapa lokasi yang hutan bakau atau mangrove-nya sudah kritis. Hutan mangrove ini memberikan nutrisi bagi biota laut, terutama ikan. Ketika ada hutan mangrove, biota yang ada di kawasan mangrove ini, biota laut, seperti ikan dan lain-lain itu kan akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, sehingga tangkapan ikan semakin banyak ketika hutan mangrove ada. Oleh karena itu kami berharap dan sangat berharap kepada masyarakat di sekitar kawasan mangrove untuk sama-sama menjaga dan melindungi, dan kalau perlu mari kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Satu pohon hari ini, kehidupan untuk generasi esok. Ayo jaga hutan mangrove, selamatkan dari kerusakan dan abrasi. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani,
kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama, hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Sumber Bicara dan masih berbincang mengenai perguruan tinggi peduli bencana. Dan tentunya kami mengajak pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami melalui layanan interaktif di 0751 463 133. Dan saat ini kita akan kembali berbincang dengan Prof. Ilma Nugrahadi dari ITB. Prof, kita akan berbincang kembali mengenai program dan juga dampak yang akan diberikan dan berharap ini menjadi titik terang yang baik bagi para penerima program itu tersendiri. Prof, selain tantangan yang disampaikan oleh Prof tadi ataupun juga challenging untuk dapat menyalurkan dan mendistribusikan program ini, tentunya akses yang diharapkan untuk menuju ke wilayah-wilayah tersebut juga menjadi salah satu titik fokus dari para penyalur distribusi ataupun juga penyalur program ya Prof ya. Bagaimana Prof untuk akses yang dirasakan pada saat hadir ke lokasi Prof? Baik, terima kasih. Ini menarik ini juga Mas Nando untuk diceritakan. Jadi waktu saya mendapat tugas itu langsung kepikiran, ini tidak bisa tentunya harus ada manajemen yang bagus begitu ya. Yang pertama kalau di TNI itu ada jenderal, ya, kemudian di bawahnya apa saya nggak apa ya, cuma harus ada barisan yang rapi. Jadi tidak semua datang gitu ya ke lokasi, tapi ada yang konseptor, kemudian ada yang eksekutor ya gitu ya Prof ya. Dan kemudian maju karena dari pengalaman survei saja kalau kita nggak bisa mengeksekusi, eksekusi ini menarik ini Mas Nando. Yang pertama adalah betul berdasar data. Nah kebetulan ada beberapa data yang kita harus compare. Di situ harus ada juga intuisi. Dan yang terakhir menurut saya adalah doa, gitu. Supaya apa yang kita kerjakan memang betul-betul sampai pada tujuan. Nah masalah akses tentu kalau yang sulit-sulit ini Mas. Bahkan di survei pun kita harus turunkan dosen-dosen muda ini. Kalau dari perguruan tinggi ya. Makanya saya hire dosen-dosen muda dan kenapa harus dosen muda Prof Ilma? Kalau yang sudah uzur. sudah senior jatuhnya ya Prof Ilma ya. Ini agak beresiko, nanti jangan-jangan saya yang harus dimitigasi gitu. Kemudian adik-adik mahasiswa ya. Sebenarnya kalau dipikir apakah ini sesuatu yang kita istilahnya pekerjaan kotor gitu, istilahnya dirty work, saya nggak sepakat gitu, karena ini mau tidak mau kita bagian dari masyarakat. Yang berikutnya tentu adalah support dari luar biasa TNI ya, dan tentu dari badan-badan yang terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana dan kawan-kawan yang lain. Nah dari sisi itu kita mau menyemangati Gen Z ini ya, Gen Z untuk maulah untuk tidak hanya sekedar mikir dan berkomentar sebagai netizen gitu ya, namun juga secara real mau turun ke lapangan. Nah, tapi memang harus dicontohin ya. Dicontohin oleh kita yang sudah lebih tua, lebih dewasa. Kemudian yang kedua adalah sarana. Memang kalau kita sendiri personal, perorangan gitu malah membuat macet itu Mas ya. Kita datang sendiri bawa mobil sendiri, bawa motor sendiri, ini malah membuat ruwet. Memang harus di-manage betul gitu ya. Namun harus ada keyakinan bahwa apa yang kita kirimkan itu nyampe gitu kan. Nah mungkin di situ memang keterlibatan, saya bayangkan gitu, helikopter yang banyak gitu ya. Helikopter yang banyak yang tapi saya tidak tahu juga hambatan bagaimana secara teknis, tentu TNI yang bisa bagaimana membuat strateginya gitu, diturunkan aja semua gitu kan. Dan hal-hal seperti itu saya yakin negara yang sangat besar ini dan negara kita ini saya bilang sih persaudaraannya sangat kuat ya Mas Nando. Itu kalau kita sharing mudah-mudahan cepat teratasi begitu. Tentu juga dengan ilmu ya, dengan ilmu dan dengan strategi
yang kita combine secara multidisipliner gitu. Dan ini juga berharap dengan hadirnya helikopter mungkin dan juga bantuan-bantuan yang terkait agar dapat mempercepat penanganan dan juga distribusi ya Prof Ilma ya. Karena memang mengingat bahwa masih banyak daerah-daerah yang cukup terisolir karena adanya dampak bencana dari banjir bandang dan hidrometeorologi ini ya Prof Ilma ya. Prof, bisa diceritakan Prof sebenarnya peran dari perguruan tinggi. Mengapa perguruan tinggi juga bisa hadir di program memberikan dan juga mendistribusikan bantuan-bantuan kepada korban bencana, Prof? Baik, terima kasih. Jadi menurut saya setiap tindakan itu berangkat dari thinking dulu ya Pak ya. Konsep dari kita berpikir dulu, baru kemudian kita melakukan tindakan. Biasanya begitu. Pada kondisi tertentu kepepet itu mungkin tindakan seperti seolah-olah duluan daripada berpikirnya. Atau kita mungkin emosi karena sesuatu yang akhirnya malah tidak rasional yang kita lakukan. Saya sangat berbahagia kemarin itu pengalaman juga kita berdiskusi dengan semua kawan di ITB ya, Mas ya, di berbagai grup di ITB dan muncul ide-ide yang luar biasa begitu, yang mungkin itu tidak akan saya dapatkan dari wilayah di luar perguruan tinggi gitu, khususnya alma mater kami tercinta gitu ya. Saya sampai senang sekali gitu karena ide-ide yang tadinya berputar-putar itu jadi mengerucut begitu ya pada hal-hal yang sangat strategis. Meskipun ini kami sama-sama belajar ya Mas, saya juga berusaha belum tentu sempurna, tapi dengan bantuan pemikiran dari berbagai pihak, dari semua keilmuan yang ada begitu, apalagi kami berkolaborasi dengan ada dokter, ada psikolog, dan dari ilmu sosial juga, ini menjadi sangat kaya, tapi kita tentu di situ butuh bagaimana kita membuat itu sistematis gitu ya, dan supaya ini model yang mungkin kami buat ini bukan sesuatu yang akan menyelesaikan semua, tapi setidaknya menjadi inspiring ya, jadi ketuntasan bahwa kita melakukan sesuatu itu harus tuntas gitu. Nah, meski sedikit tapi tuntas gitu, jangan banyak tapi melebar kemana-mana gitu kan. Jadi bahwa pemikiran dari latar belakang, pemikiran dari semua kawan-kawan yang bukan hanya teoritis namun juga praktis itu terkumpul di wilayah, saya lihat begitu ya, sebetulnya gitu kalau kita mau menggali banyak itu dari perguruan tinggi itu luar biasa. Apalagi didukung oleh masyarakat, oleh supporting sponsor dari industri misalnya atau kerjasama dengan TNI dan lain-lain, itu pasti saya optimis gitu Mas, asal kita mau ya dan kompak dan jangan hanya jalan sendiri-sendiri begitu. Mengutip apa yang disampaikan oleh Prof Ilma ini luar biasa sekali, ternyata memang multidisiplin ini tidak hanya berkaitan dengan menyalurkan saja, tetapi juga memanage, kemudian juga menciptakan konsep dan juga skema ya Prof ya, sehingga hadir berbagai aneka ragam program-program yang tentunya dari ITB untuk Sumatera itu sendiri, terkhususnya di Sumatera Barat ya Prof Ilma ya. Saya beralih kepada Pak Syarif. Pak, kita lihat apa yang disampaikan Prof Ilma ini luar biasa sekali bahwa multidisiplin, bahkan antara Prof Ilma dan juga Pak Syarif juga multidisiplin ya Pak Syarif ya. Bisa ya silakan Prof. Kami baru kenalan. Oh baik. Meskipun satu alma mater tapi bertemunya langsung di program ini ya Prof ya. Nah ini menyatukan dan bersilaturahmi tentunya yang dari sebelumnya tidak kenal menjadi kenal dan turun untuk masyarakat yang terdampak di Sumatera itu sendiri. Kalau dari Pak Syarif sendiri, bagaimana sebenarnya harapan untuk program ini bisa berjalan dan juga berdampak pada masyarakat yang menjadi korban? Baik, sebetulnya kalau terjadi bencana gitu ya, terjadi bencana itu biasanya ada dua yang berkorelasi gitu ya. Yang satu adalah warga yang terdampak, yang satu lagi adalah humanitarian gitu. Jadi dari individu, lembaga-lembaga sosial, government, non-government gitu ya, itu harus bisa berkolaborasi untuk itu. Nah biasanya kenapa lembaga-lembaga ini itu humanitarian ini harus membantu warga yang terdampak gitu ya. Biasanya karena mereka itu kan punya 3 hak gitu ya, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan gitu ya, hak untuk satu lagi itu hak untuk mendapatkan pertolongan. Seperti itulah kira-kira. Nah lembaga humanitarian ini biasanya harus memiliki 4 prinsip kalau misalkan terjadi bencana gitu ya. Yang paling diutamakan itu adalah sosial tadi, sosial gitu ya. Nah sosial ini ada berbagai macam cabangnya gitu. Salah satunya adalah kita tidak bisa
pilih kasih gitu. Jadi siapapun orang yang terdampak gitu ya, harus kita bantu. Betul. Gitu. Kenapa? Karena itulah fungsi dari kita hidup, untuk membantu sesama kita. Jadi harapannya bahwa apa yang kita kerjakan ini bisa berdampak walaupun sedikit kecil gitu ya, bisa berdampak ikut membangun kembali area-area yang terkena dampak dari bencana ini. Pak Syarif, boleh diceritakan Pak, meskipun Prof Ilma juga bisa menjawabnya nanti, berapa banyak personil yang dikirimkan dari ITB langsung untuk ke Sumatera Barat Pak? Oke. Baik, kalau timnya itu sebetulnya banyak. Kebetulan tadi Prof Ilma sudah cerita bahwa kita tuh sebetulnya ada 5 tim kita yang lolos untuk seleksi pertama itu, proposal di ini pertama itu adalah 3 tim gitu ya. Jadi dari tim kita itu sebetulnya ada banyak dosen, tapi yang diturunkan hanya 6 dosen gitu ya. Yang lainnya sebetulnya sebaiknya banyak ini ya. betul. Yang lainnya itu sebetulnya supporting system di belakang gitu, bantu ini, bantu itu dan lain-lain gitu. Nah, yang tim keempat itu baru akan bergerak yang tadi Prof Ilma ceritakan gitu, bergerak setelah kita pulang gitu. Jadi mereka melanjutkan apa yang kita sudah selesai. Berarti juga diikut sertakan mahasiswa untuk juga terjun ke dalam bencana ya Pak ya? Betul. Kalau di kita memang kita sangat terbantu oleh universitas-universitas yang tadi pendukung Bu Ilma sebutkan gitu ya. Tapi di tim lain ada beberapa yang memberdayakan masyarakat gitu, mengkoordinir supaya masyarakat bisa ikut dalam kegiatan ini. Betul. Baik, saya kembali ke Prof Ilma. Prof, kita sudah berbincang mengenai distribusi program dan juga harapan. Tentunya ini sudah berdasarkan pemetaan dan big data yang Prof Ilma dan juga tim temukan. Beberapa daerah-daerah tentunya wilayah-wilayah yang akan disambangi dan juga dikunjungi oleh tim ITB berdampak ini. Boleh diceritakan Prof, setelah pesisir selatan mau kemana lagi dan akan berkunjung ke daerah-daerah mana lagi Prof? Baik, terima kasih. Dengan perhitungan persenjataan gitu ya, perbekalan yang ada, akhirnya kami tetapkan 5 titik, termasuk pesisir selatan ya. Jadi di pesisir selatan itu kami akan turun di posko bencana Limau Gadang, dan kemudian tim kami akan naik ke bukit jalan kaki begitu ya. Itu masuk di situ dokter muda, ada 2 dokter muda dari UI begitu, kemudian perawat, ada psikolog dan tim dari ITB sendiri untuk penjernihan air, naik ke atas bersama Pak TNI Manggul Barang nih gitu ya, ke sebuah daerah yang paling terdampak di pesisir selatan, yaitu Ngalau Gadang. Nah, kemudian di Agam ini luar biasa luasnya dampaknya gitu. Namun kemudian dari berbagai perhitungan, yang pertama kita akan mendirikan posko di SD 05 Kayu Pasak. Nah, itu kita di situ membuat MCK penjernihan air gitu. Kemudian di Jorong Subarang Ai. Saya mohon maaf kalau pronunciation Sumatera saya salah. Jadi katanya artinya adalah seberang air. Betul, Prof. Ya. Subarang Aya gitu. Subarang Aya ada juga Salare Aya, Prof. Subarang Aya. Oh gitu ya. Jadi ke sana karena memang masih terputus jalurnya, dan tentunya di situ kita akan menyeberang jalan kaki juga sejauh 2 kilometer. Itu saya menyemangati pokoknya tim ini ini menarik, saya bilang gitu. Menariknya bukan untuk hanya adventurer, bukan hanya untuk main, tapi ini adalah justru di sana saya sangat yakin karena sulit dijangkau, maka bantuan itu juga yang paling dibutuhkan gitu. Dan kenapa saya justru mengirim dokter dan perawat, karena saya juga sangat yakin kalau untuk bahan makanan barangkali ya masih so-so lah kondisinya gitu ya. Untuk kesehatan kita tidak tahu begitu. Jadi bismillah besok berangkat itu nyubuh begitu, jalan manjat bukit gitu bersama, dan tentunya saya minta pengawalan. Kenapa? Karena kita juga harus meyakinkan keselamatan dari tim kami. Betul. Gitu, kalau enggak ini konyol begitu ya. Kemudian ke Jorong Gumarang Nagari Kota Singkungkang. Singkungkang. Saya mendengar dan memang sudah diverifikasi itu datanya. Itu tuh kalau tidak salah 50% korban meninggal dunia di wilayah itu. Namun tidak viral begitu ya cerita itu. Nah, yang sudah dikonfirmasi, saya rasa memang di sana yang kita perlu untuk perhatikan ya.
hanya mungkin baru sekian yang kami bisa lakukan dengan yang ada gitu. Kami berharap nanti akan berkelanjutan, baik di wilayah yang sama maupun di wilayah lain, dengan mudah-mudahan pendanaan yang lain juga oleh kawan-kawan yang lain dan dari sumber yang lain kalau memungkinkan ada. Begitu sementara ini. Baik, Prof. Ilma, bagaimana koordinasi antara BPBD kemudian juga stakeholder terkait termasuk tim SAR gabungan dan juga para posko pengungsian di sana untuk dapat menerima dan juga mempercepat bantuan agar logistik dan juga bantuan baik itu trauma healing tersebut dapat dirasakan, Prof. Baik, terima kasih. Jadi koordinasi kami lakukan ya karena kondisinya sangat dinamis ya. Betul. Jadi saya mengumpulkan data dari berbagai pihak, termasuk dari Komdigi, karena yang mungkin yang terdekat dengan saya adalah Kementerian Komdigi. Kemudian karena bukan kebetulan memang pastinya di dalam mitigasi bencana nasional itu berkoordinasi Komdigi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan kemudian Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Dan berbagai, tentunya kalau saya sendiri berkawan dengan banyak tenaga kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, akhirnya kita jalin satu persatu malah seperti membuat tim begitu ya. Betul. Tim yang, tapi saya yakin itu semua kalau dikoordinasi dengan baik itu semua akan terus terjalin ya Pak. Dari satu jalinan lain, networking itu semakin besar semakin akan menjamin keamanan ke depan begitu. Betul. Ya untuk pendampingan ini ya pemulihan. Dan betul sekali tadi PR kita habis ini tentunya adalah masalah kesehatan pasca bencana. Akan banyak penyakit. Yang kemudian juga yang tadi bukan hanya penyakit fisik namun juga penyakit mental health. Nah, alhamdulillah juga ini sudah disadari kok oleh banyak pihak termasuk perguruan tinggi yang punya jurusan psikologi, rumah sakit dan lain-lain, dan kita selalu berkoordinasi dan ya pelan-pelan lah mudah-mudahan ya. Kalau sejauh ini saya bilang memang kita masih harus banyak belajar Mas gitu ya secara nasional itu untuk menjalin networking ini menjadi sesuatu SOP yang baku begitu ya. Betul. Yang bisa kita ikuti, oh kalau kejadiannya kayak gini jalurnya seperti ini gitu dan seterusnya. Baik, saya beralih ke Pak Syarif. Pak, kita lihat bahwa multidisiplin hadir dari ITB dan juga perguruan tinggi di Indonesia agar dapat menyentuh langsung ke Sumatera, khususnya di Sumatera Barat itu sendiri. Lantas jika dipandang dari banyaknya ilmu dan juga multidisiplin ini Pak Syarif, boleh diceritakan Pak, apalagi sebenarnya yang harus menjadi titik fokus pemerintah agar dapat penanganannya lebih cepat dan juga evakuasi dari bencana tersebut bisa langsung dirasakan oleh masyarakat sendiri Pak Syarif. Baik, terima kasih. Sebetulnya memang multidisiplin itu jadi suatu kekuatan gitu ya. Tapi kalau di dalam tim itu seperti apa yang Bu Ilma selalu sampaikan, itu adalah sebuah tantangan gitu. Jadi setiap orang itu harus bisa berfungsi, menempatkan diri sesuai dengan keahliannya dan di luar keahliannya gitu. Jadi memang kita harus bisa segala bidang gitu ya pada saat bencana gitu. Walaupun nanti ada ahlinya seperti itu. Nah, beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan adalah tadi pasca bencana atau fase recovery dari setelah bencana gitu ya. Tadi Wilma sebutkan ada sektor-sektor kesehatan gitu ya. Kalau saya mungkin concernnya ke sektor-sektor lingkungan seperti itu gitu ya. Bagaimana kita nanti menyelesaikan MCK yang sudah selesai dipakai gitu, mau diapakan dan lain-lain gitu. Setelah itu gitu ya, bagaimana nanti maintenance alat-alat yang kita install dan lain-lain gitu. Mungkin seperti itu. Baik, Pak Syarif boleh ceritakan Pak, mungkin prediksi pada saat pasca bencana baik itu di fase recovery sendiri, dari dampak lingkungan sendiri apa yang akan terjadi mungkin Pak, dari pandangan dan juga prediksi Pak Syarif sendiri. Oke, baik. Mungkin hal yang menjadi perhatian di daerah-daerah bencana itu adalah dari fecal sludge biasanya. Gitu ya. Nanti setelah MCK itu selesai, fecal sludge-nya kan akan ada di situ gitu ya. Kalau memungkinkan itu harus harus diambil gitu ya. Diambil baru dibuang ke instalasi pengolahan lumpur tinja seperti itu kalau secara teknis gitu ya. Hal-hal yang lain mungkin infrastruktur jaringan air dan lain-lain yang itu akan menjadi kebutuhan utama pada saat pasca recovery gitu. Itu harus segera
dipulihkan seperti itu. Baik, Prof. Ilmah, sebelum kita berbincang mengenai pendanaan juga funding dari program ini sehingga dapat berjalan hingga saat ini, sebenarnya Prof. Ilmah tadi dari sisi lingkungan sudah dijelaskan. Lalu dari sisi disiplin Prof. Ilmah sendiri yaitu farmasi dan juga apoteker sendiri, kira-kira obat-obatan yang saat ini sedang dibutuhkan dan menjadi primer bagi masyarakat di tempat bencana sendiri, obat-obatan seperti apa dan sudah bagaimana distribusinya Prof. Ilmah? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita secara umum ya Mas, kalau kita mengalami suatu masalah bencana, pertama yang terganggu itu adalah sistem saluran pencernaan. Baik. Betul ya? Mas Nando suka mah nggak kalau lagi stres? Betul. Apalagi banyak pikiran ya Prof. Ilmah ya. Pikiran gitu ya. Itu serangan pertama biasanya ke Pasti. situ. Kemudian dari situasi bencana ini kan banjir ya. Ya. Banjir itu isinya air kotor. Betul. Masalahnya ya. Jadi dia menjadi sarana untuk menyebarkan banyak penyakit ya. Kecuali itu adalah kondisi lembab yang lama bisa menimbulkan alergi yang ditumpangi nanti dengan kuman-kuman menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas. Betul. Ya. Jadi ada tadi perut, kemudian saluran nafas, dan kemudian jangka panjangnya air menggenang akan banyak nyamuk. Ya. Nyamuk juga menjadi vektor malaria, kalau malaria di Irian ya. Kemudian demam berdarah, ada cikungunya dan lain-lain. Ada juga di situ tentunya adalah parasit-parasit, cacing dan sebagainya. Betul. Ya. Kemudian apalagi lah banyak yang infeksi terutama ya jamur ya, mikroba dan dari kuman yang dibawa oleh binatang juga gitu ya yang dan juga amuba dan sebagainya. Ya, itu akan mengganggu ya, dan kemudian juga tadi masalah stres gitu, yang itu stres itu Mas sumber penyakit apapun gitu, yang itu harus kita atasi. Artinya apa? Yang pertama harus disiapkan sekarang adalah ketahanan tubuh dulu. Ya. Pertama higien ya Mas, tadi terkait dengan air. Kalau air bersih nggak ada, ke depan semuanya masalah akan terjadi ya. Baik masalah pangan maupun masalah kesehatan. Atasi dulu air, kemudian tadi higien artinya tetap dalam keadaan apapun kita ingatkan untuk menjaga higien. Betul. Sementara saya lihat di penampungan pengungsi ini yang agak beresiko ini ya. Ya, betul. Karena penyebaran penyakit akan sangat cepat begitu. Jadi kita harus waspada di situ. Nah, obat peningkat bukan suplemen lah ya, suplemen peningkat kekuatan tubuh, ketahanan tubuh misalnya vitamin ya. Kemudian juga kondisi supaya homeostatis kita tetap baik. Sandangnya kita jaga supaya tetap hangat begitu ya. Kemudian obat yang lain biasanya kalau ada penyakit diawali dengan radang, alergi. Nah, berarti obat anti alergi, obat anti radang, berikutnya obat antibiotik, anti jamur, lanjut dan anti yang lain, antivirus dan lain-lain. Dan kemudian penyakit kulit ini sangat banyak ini, Mas, kebayang ya. Jadi udah higien kurang bagus, garuk-garuk, akhirnya infeksi. Jadi obat untuk kulit dan banyak ya ke depan ini. Dan itu obat-obatan itu alhamdulillah ini ada lah sebagian yang bisa kita sisihkan untuk menanggulangi dan mencegah hal-hal itu ya. Secara umum kita siapkan obat-obatan yang masuk obat golongan obat bebas. Jadi bisa kita berikan tanpa resep, namun karena kita juga punya tim dokter, kita siapkan juga obat-obatan antibiotik dan anti radang yang golongan keras gitu ya, yang bisa nanti diberikan kepada pasien dengan diagnosis dulu dan kemudian diresepkan. Baik, Prof. Ilmah, karena memang waktu yang memisahkan kita bisa ambil garis benang merahnya bahwa sekecil apapun bantuan dan juganya kita berharap dari ITB dan Kemendikti-Saintek berdampak ini menjadi titik terang bagi masyarakat khususnya di Sumatera Barat agar lebih be wise dan juga be smart akan adanya bencana di kedepan harinya. Ya, silakan Prof, boleh singkat saja Prof. Singkat saja ya, jadi kepada semua pihak begitu ya, bahwa kembalilah menyayangi alam dan juga mengenali betul kondisi posisi kita di alam. Jadi jangan lepas dari keterampilan-keterampilan dasar untuk survive. Betul. Contoh misalnya kita tidak bisa masak pakai kompor gas karena kompor gasnya hanyut, kita harus punya kreasi bagaimana tetap memasak dengan sumber-sumber bahan bakar yang lain. Satu. Yang kedua juga hal-hal yang lain yang seperti air gini ya, air itu melimpah, tapi kok bisa kekurangan air, air melimpah dari hujan gitu. Seolah-olah zaman saya dulu ember-ember ditempatkan, ini mungkin karena kita biasa kaya dengan air sehingga
penduduk itu tidak terbayang air itu Betul. bisa dimanfaatkan dari hujan gitu. Jadi kenapa harus selalu melihat ke dasar bumi kalau dari langit dikucurkan air. Baik, terima kasih Prof. Terima Ilma dan kasih. tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Apoteker Ilma Nugrahani MSI selaku Guru Besar Sekolah Farmasi ITB dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Syarif Hidayat PhD selaku Terima kasih. dosen Teknik Lingkungan ITB dan tentunya kembali pesan kepada masyarakat dan para pemirsa ketika kita berani menjaga alam maka alam pun akan menjaga kita. Pray for Sumatera. Akhir kata saya Rizky Junando Sadi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.